Renungan Hari Kamis 3 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-17 tahun A. Berjuang untuk menjadi yang terbaik dan jauhi yang jahat. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 40 ayat 16 sampai 21, ayat 34 sampai 38, dan Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Saudara-saudariku terkasih, pikiran dan harapan seorang pemancing atau pelaut yang berlayar menangkap ikan adalah memperoleh banyak ikan dan mendapat ikan yang besar, enak sesuai dengan harapannya. Saya pernah beberapa kali ikut serta dalam kegiatan memancing. Ikan yang saya dapat kadang sesuai dengan harapan dan kadang tidak sesuai dengan harapan. Prinsip yang saya miliki adalah berjuang untuk mendapat dan menjadi yang terbaik. Ini yang menjadi prinsip hidup dalam misi perutusan menjadi murid Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Yesus melanjutkan pengajaran tentang kerajaan surga yang diumpamakan dengan pukat yang dilabuhkan di laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ikan yang baik, ikan yang besar, ikan yang jelek, ikan yang kecil. Dan proses penangkapan oleh para pelayan belum bisa menentukan semua jenis ikan itu. Semua masih dikumpulkan, ditangkap dan dikumpulkan dalam pukat yang sama. Saat berlabuh adalah kesempatan bagi mereka untuk memisahkan mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik, mana yang harus dimasukkan, dan mana yang harus dibuang. Ikan yang baik akan dimakan, ikan yang tidak baik akan dibuang. Di sini Yesus menggambarkan bahwa sejak awal penciptaan, Allah menciptakan dan menempatkan manusia dalam dunia yang sama, tumbuh dan berkembang di tempat yang sama, bekerja memenuhi diri di tempat yang sama dalam dunia. Manusia diberi hidup sesuai dengan talenta dan kemampuan. Ia diberi kesempatan untuk mengembangkan hidup. Ia dituntut menjadi manusia yang baik, benar, dan berbuah. Dalam proses inilah manusia berhadapan dengan tantangan, digoda, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Ada yang bertahan dalam godaan dan hidup, berkembang dan berbuah, dan ada yang sama sekali tidak bertahan dalam godaan. Dunia menjadi milik mereka. Kejahatan menjadi bagian hidup mereka. Yesus menyebutkan salah satu kelompok, yakni ahli-ahli Taurat, yang menjadi sumber dosa, dan mereka inilah yang akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Sedangkan orang yang baik, orang yang setia, orang yang taat kepada Allah akan memperoleh kebahagiaan hidup. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pilihan kita mana? Saudara-saudariku terkasih, sejak kita dilahirkan ada di dunia, kita didampingi, diarahkan untuk menjadi orang yang baik. Kita dididik dengan pendidikan yang baik. Kita diantar untuk menghayati hidup sebagai orang Katolik yang baik. Tapi apa yang terjadi? Sering kita berhadapan dengan godaan. Kita masuk dalam sebuah dunia yang serba sulit, penuh dengan tantangan. Dalam situasi seperti ini, kita dituntut untuk bijaksana dalam hidup. Kita dituntut untuk mempergunakan akal secara baik dan benar,
mempertimbangkannya dengan hati nurani, dan kembali kepada dasar hidup kita, mau menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang menghasilkan buah yang baik dalam situasi apapun. Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mengajak kita sekalian untuk peka dalam hidup kita dan senantiasa menjadi hidup yang berguna, bermanfaat. Sikap hidup kita saat ini akan menentukan akhir hidup kita. Sikap iman saat ini juga akan menentukan apakah kita sungguh beriman atau tidak. Sikap dan perlakuan kita terhadap orang lain saat ini juga menentukan apa kita baik atau orang jahat, kita orang yang taat atau tidak setia. Mari kita senantiasa terus-menerus membuka diri untuk dibaharui, dikuasai, dan dimurnikan oleh Allah sendiri dengan karunia Roh Kudus-Nya, sehingga kita disadarkan untuk kembali menjadi yang terbaik. Tuhan akan berpihak pada orang yang baik, dan Ia akan memberikan hukuman kepada orang yang jahat. Semoga kita berada di pihak Tuhan dan senantiasa menjadi yang terbaik di mata manusia sesama kita.